Nah, di sini kita akan belajar pemrograman ya, atau ngoding, sering ngoding di perkuliahan. Saya kuliah sambil kuliah, tapi ini sambil bikin video, sambil sharing aja ya pembelajaran dasar dari perkuliahan yang saya dapat. Nah, di sini kita akan belajar ngoding pakai Depsy, pakai software Depsy. Berarti menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, di sini juga C++ bisa kan? Kalau nggak salah bisa. Nah, ini kita akan belajar pakai bahasa C. Nah, kita kalau pertama ya kita akan belajar input dan output lah, menginputkan sesuatu juga menghasilkan keluaran yaitu output. Nah, di sini pertama kita harus bikin pustaka standar yang berfungsi untuk input dan output. Nah, kita bikin ini seperti ini. Include. Terus ini stdio. Nah, stdio ini ada studio input, standar input output. Pakai .h. Nah, .h ini maksudnya header. Terus di bawahnya kita bikin int main. Nah, pakai kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal di sini apa namanya? Sebagai penanda awal dan akhir. Jadi kita mengisikan kode programnya di sini. Nah, di bagian sini, bukan di bawah kurung kurawal paling akhir, tapi di atas dan di bawah kurung kurawal awal dan di atas kurung kurawal akhir. Nah, ini untuk penggunaannya. Kalau enggak nanti bisa error. Kalau di bawah kurung kurawal ini nanti bisa terjadi error, nggak bisa kebaca lah. Nah, ini biar kebaca, jadi biar bisa melakukan input output kita bisa pakai ini. Tapi sebenarnya harus pakai ini biar jalan. Untuk dasar aja ya kita perkenalan, tapi masih ada banyak lain pemrograman atau library. Nah, kita di sini akan belajar menginputkan dan menghasilkan output. Pertama, kalau kita mau input dan output, kita harus tahu atau harus bikin yang namanya variable. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih variable itu. Variable itu adalah kalau ibaratnya sebuah wadah ya. Ibaratnya sebuah wadah yang menyimpan satu nilai. Jadi si variabel ini bisa menyimpan satu nilai dan bisa diubah-ubah, tapi variabel ini bisa dirubah-ubah selama menjalankan proses dijalankan lah. Selama program dijalankan. Nah, jadi ada variabel, ada konstansa. Kalau konstansa itu menyimpan nilai yang tetap, tidak bisa dirubah. Jadi di sini kita harus bikin variabel int umur. Kita pakai variabel umur ya, nama variabel. Jadi penamaan variabel itu bebas, sesuaiin aja sama program apa yang ingin kalian buat biar gak bingung. Misalkan kan di sini mau masukin umur contoh ya, input dan outputnya masukin umur contoh. Nah, kalau integer ini apa? Int ini adalah integer itu ya, kepanjangannya integer. Ini adalah tipe data. Jadi tipe data itu harus ada jenisnya masing-masing. Jadi kalau integer untuk nyimpen bilangan bulat. Terus ada float. Kalau float itu untuk nyimpen bilangan desimal ya, float tulisan gini. Float. Nah, ini untuk menyimpan bilangan desimal. Terus ada juga char. Nah, kalau char ini untuk menyimpan karakter atau string. Nah, kita contoh bikin integer saja ya. Nah, di sini kita tulis. Kalau kan udah bikin variabel, jangan lupa titik koma ya. Lupa. Nah, kita ketik printf. Nah, printf. Kenapa nggak print? Kalau di print itu di bahasa Python, kalau di bahasa C harus pakai F tambahan ya, printf. Buka kurung ya. Terus kita di sini masukkan umur Anda. Nah, ini
teks ya, string itu teks. Jadi si program akan menampilkan masukkan umur Anda, menampilkan itu. Nah, tapi ini nggak cukup. Kalau seperti ini nggak akan cukup. Jadi kalau cuma printf masukkan umur Anda, ini nggak akan menghasilkan inputan umur yang kita masukkan ini nggak akan muncul. Jadi kita harus bikin apa? Harus bikin di bawahnya ada yang namanya scanf, fungsi scanf. Nah, ini untuk membaca inputan atau membaca inputan. Kita pakai %d. Nah, %d ini gunanya untuk supaya bisa menerima inputan dari variabel. Kalau variabel ini untuk menyimpan nilainya, nah kalau %d ini untuk menerima si nilai variabelnya gitu. Ketika kita udah masukin 8 umurnya, misalkan jadi 8. Nah, si 8 ini bisa dipanggil jadi di %d, pakai %d. Nah, terus di sini harus koma, pakai dan ya, pakai simbol dan kayak gini. Tulis variabelnya umur, titik koma, jangan lupa. Nah, dan ini berguna untuk menyimpan nilai variabel. Jadi yang diinputkan, ketika kita menginputkan, maka si angka yang diinputkan di sini umur akan masuk ke variabel. Kalau nggak pakai ini bakal error. Kalau nggak pakai ini bakal error. Nah, jadi pakai %d. Nah, nanti setelah masuk ke variabel umur, si umur ini atau nilainya kalau mau dipanggil kita harus pakai %d. Nah, selanjutnya kita akan coba buat outputannya atau pemanggilannya. Printf. Nah, di sini kita tulis atau ketik umur Anda adalah berapa. Nah, untuk berapanya nggak perlu ditulis, tapi tulis aja ini %d, karena si % ini sudah menerima inputan dari umur. Nah, dari inputan masukkan umur Anda. Ketik %d. Nah, pakai /n ya. /n ini gunanya untuk menambah garis baru atau tambahan di sininya tahun. Nah, ini umur Anda adalah berapa tahun. Nah, jangan lupa tapi setelah titik 2 di atas ini, di sebelah sini kita harus buat koma ya, pakai koma. Tulis variabelnya yaitu umur. Kalau nggak ditulis nggak akan muncul. Umur, variabel umur. Nah, kalau ini kita run. Nah, ini sudah. Nanti bakalan muncul. Kita akan diperintah untuk memasukkan inputan dan mengeluarkan outputan. Kita harus di save dulu. Contoh tes 3. Save. Nah, muncul di sini kan, masukkan umur Anda. Masukkan umur Anda berapa contohnya? 50. Enter. Nah, kan umur Anda adalah 50 tahun. Pakai /n. Nah, pakai slash ini biar menambah garis baru. Kalau nggak pakai /n, nanti si tulisan umur Anda ada 5 tahun akan ada di sampingnya terus ke sini. Ya, jadi kita harus pakai /n kalau mau buat garis baru. Yang umur Anda adalah 50. Nah, ini 50 kan dari mana? Dari inputan yang telah dimasukkan tadi 50. Nah, si %d ini menyimpan nilai 50, menyimpan nilai inputan dari masukan umur Anda yang disimpan di variabel umur terus diterima oleh %d. Nah, seperti itu. Nah, jadi %d itu gunanya untuk menerima inputan berupa angka, berupa integer. Integer itu bilangan bulat. Terus kalau bilangan desimal apa? Kalau bilangan desimal itu pakai pakai %f. Float ya, float. Nah, pakai %f. Nah, ini %d. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini.
Nanti kita belajar sharing-sharing lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, atau komen juga ya kalau ada saya salah, karena saya juga masih belajar. Mungkin seperti itu. Cukup sekian. Nah, terima kasih.